Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yusdiani dengan NIM 23042214 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh saya hormati yaitu Ibu Yulia Hanuselina, SAPMA, yang mana materi yang saya bahas pada video ini yaitu tentang dukungan Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM terhadap administrasi publik. Ada 10 submateri yang akan saya bahas secara keseluruhan, yang dimulai dari yang pertama yaitu seberapa pentingnya sih Sistem Informasi Manajemen dalam administrasi publik. Sebelum mengetahui pentingnya Sistem Informasi Manajemen dalam administrasi publik, dapat diketahui bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu sosial yang mengatur dan mengelola kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan publik. Administrasi publik juga merupakan proses kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut ke beberapa penting sistem informasi manajemen ini dalam administrasi publik. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM sangat penting dalam administrasi publik. Ini karena yang pertama, SIM mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan juga tepat waktu. Yang kedua, SIM meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengotomatisasi proses administratif. Yang ketiga, SIM ini meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, SIM memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah. Yang kelima, membantu pengelolaan sumber daya, baik itu berbasis finansial, manusia maupun material, secara lebih efektif dan efisien. Yang keenam, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Sehingga dalam era e-government, sistem informasi manajemen menjadi kunci utama untuk meningkatkan dan menciptakan pemerintahan yang modern, efisien, dan berfokus pada pelayanan atau melayani masyarakat dengan lebih baik. Penjelasan yang kedua yaitu terkait sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengotomatisasi proses administrasi, mempercepat layanan, dan menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Sistem seperti eKTP, e-filing pajak, dan portal layanan publik online memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah secara fisik, menghemat waktu dan juga menghemat biaya. Sehingga SIM ini sangat penting bagi pelayanan publik yang mana dapat membantu mempercepat dan mengefisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Materi ketiga yaitu sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja. SIM meningkatkan kinerja institusi publik atau instansi dengan mengoptimalkan alur kerja, mengurangi duplikasi tugas, dan menyederhanakan proses administratif. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time, evaluasi kinerja yang lebih objektif, serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang keempat, SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Sistem informasi manajemen menyediakan data terstruktur dan analitik yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Sistem inilah memungkinkan pimpinan mengakses informasi yang strategis dengan cepat, menganalisis tren, dan mengidentifikasi masalah secara proaktif. Sistem informasi manajemen juga memfasilitasi distribusi informasi yang cepat serta akurat kepada pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu tentang tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Apa aja sih tantangan yang sekiranya dihadapi dalam penerapan SIM ini? Tantangan keamanan dalam sistem informasi manajemen meliputi perlindungan data sensitif warga, keamanan infrastruktur teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Diperlukannya kebijakan keamanan yang komprehensif, enkripsi data, kontrol akses berlapis, serta audit keamanan rutin agar tantangan-tantangan keamanan yang ada dalam penerapan SIM ini dapat diatasi. Yang keenam, yaitu ancaman atau threats dalam penggunaan sistem informasi manajemen.
Apa aja sih yang jadi ancaman, hal-hal yang dapat sekiranya menghambat penerapan SIM ini? Ancaman utamanya meliputi serangan siber seperti malware, ransomware, social engineering, serangan DDoS yang dapat melumpuhkan layanan publik, dan kebocoran data yang sensitif. Ancaman bisa saja berasal dari aktor negara, kelompok kriminal, atau individu dengan motivasi politik atau finansial, yang tujuannya ingin menjatuhkan atau ingin menyerang bagian pemerintah. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kelemahan atau vulnerability. Kelemahan dalam sistem informasi manajemen meliputi konfigurasi sistem yang tidak tepat, perangkat lunak yang tidak diperbarui, kesalahan manusia, serta ketergantungan pada vendor pihak ketiga. Sistem legasi yang usang dan terintegrasi dengan teknologi baru juga sering menjadi titik kelemahan dalam infrastruktur pemerintah. Materi ke-8 yaitu terkait virus. Suatu virus, terutama dalam virus komputer, merupakan ancaman serius bagi sistem informasi manajemen. Kenapa? Karena dapat menginfeksi sistem, mencuri data, atau melumpuhkan layanan. Perlindungan terhadap virus memerlukan solusi antivirus yang selalu harus diperbarui, kebijakan pembaruan sistem yang ketat, serta edukasi pengguna tentang risiko dan praktek keamanan agar dapat menghindar dari virus-virus yang mungkin akan menyerang bagi sistem informasi manajemen. Kesembilan, yaitu praktik hacking. Apa yaitu praktik hacking? Praktik hacking terhadap sistem informasi manajemen pemerintahan meliputi upaya akses yang tidak sah, eksploitasi kelemahan sistem, dan serangan terhadap infrastruktur yang kritis. Metode serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, metode penetrasi lainnya bertujuan mendapatkan akses ke data sensitif atau mengganggu layanan. Dan yang terakhir yaitu terkait pencurian di dunia maya. Pencurian data di dunia maya mencakup ekstraksi data pribadi warga, informasi keuangan, atau dokumen rahasia pemerintah. Pelaku pencurian di dunia maya ini dapat menggunakan data curiannya untuk penipuan identitas, kejahatan finansial, atau bahkan pemerasan. Mitigasi melalui enkripsi data, kontrol akses ketat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan dalam sistem. Sekian saja penjelasan dari saya. Perlu diketahui bahwa penggunaan sistem informasi manajemen tidak selalu dapat mendukung atau dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya. Namun harus selalu diketahui dan selalu aware atau awas terhadap tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, terutama dalam penerapan sistem informasi manajemen, apalagi di bagian pelayanan publik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.